Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tolong dong spill Pak keadaan terkini pembungaan kopi di saat masa kemarau ini sahabat ya. Oke, kita akan bahas sahabat tani ya. Kita bahas bagaimana keadaan pembungaan dan buah kopi kita di musim kemarau ini, dan seperti apa sih ya gitu ya. Karena banyak yang kabarnya ada yang buahnya itu menguning, dan ada juga yang rontok, dan ada juga pembungaannya rontok kabarnya seperti sahabat tani. Tapi bagaimana dengan kopi yang ada di tempat saya? Oke, simak. Oke, baik sahabat tani ya, terlihat ya di hadapan sahabat tani ini nih ya, sampai ke bawah sana ya, sampai ke bawah sana. Oke, kita tunjukkan yang sekitar ini aja ya, karena keadaannya tidak jauh berbeda sahabat ya. Keadaan yang seperti ini yang sahabat tani nampak ini, itu di bawah sana tidak jauh berbeda, sama ya. Yang namanya pembungaan itu sudah pasti serentak ya sahabat ya. Oke, baik sahabat tani, kita akan bahas seperti inilah nampaknya dari musim kemarau, perkembangan pertumbuhannya ya. Nah, seperti yang terlihat ini. Karena ada beberapa teman kita, sahabat tani kita bertanya kepada kita ya, Pak, kenapa sih tempat saya Pak begitu kemarau kok pokok kopinya cabang, daun-daunnya itu menjadi apa ya, kering katanya ya, daun-daun menjadi kuning ya, cabangnya pun seperti tidak ada gairah, tidak semangat hidup ya, seperti itu katanya ya sahabat tani. Ada apa dan kenapa bisa demikian? Oke, akan kita jawab ya sahabat tani ya. Yang pertama sahabat tani, inilah gunanya pupuk sahabat ya. Jauh-jauh hari kita sudah lakukan pemupukan. Kita sudah lakukan pemupukan sebulan yang lalu sahabat ya. Saya pakai pupuk nitroposka sahabat ya, saya tidak pakai poska ya. Kenapa? Karena ya kita coba merangkak naik sahabat. Kita coba pupuk baru ya, karena pupuk baru merek-merek terkenal sekarang di toko-toko pertanian sudah sangat banyak, terlebih kalau di online sudah sangat banyak sahabat. Jadi tak ada salahnya kita coba. Begitu juga untuk sahabat tani, jangan selalu bergantung dengan poska-poska seperti itu ya. Kenapa? Ya kita tahu poska itu kan subsidi lebih murah, dalam 50 kilonya lebih murah seperti itu ya. Tetapi ya itu tadi, di dalam kekurangan dan kelebihan sebuah harga itu sudah pasti punya juga kelebihan dan kekurangan masing-masing, seperti itu sahabat. Nah, seperti ini keadaan di musim kemarau. Jadi di hari ini sahabat, di hari ini tuh ya sudah mulai gerimis sahabat ya. Ini kali pertama dari sekian lama kemarau, sudah 2 minggu lebih, ini sudah mulai lagi hujan rintik-rintik, gerimis ya, alhamdulillah. Nah, seperti ini sahabat. Kenapa hijau, tidak kuning, bunganya kokoh ya, buahnya pun kokoh menghijau seperti ini. Nah, itu tadi sahabat, itulah gunanya pemupukan sahabat. Kalau tanaman kita, kopi kita ini, kalau unsur haranya, nutrisinya tercukupi dan penyerapannya pun sempurna, itu walau dalam keadaan kemarau, walau sudah 2 minggu pun tetap hijau seperti ini. Dan tentunya dibantu oleh apa Pak? Ya ada nanti ya. Yang penting kita bahas dulu ini pupuk. Itu pentingnya pupuk sahabat. Jadi untuk kita sahabat tani ya, kalau mau hasilnya banyak ya kita upayakan jangan pelit-pelit untuk pupuk ya. Karena kenapa kita jangan pelit untuk pupuk? Toh untuk kita juga sahabat, manfaat pupuk untuk meningkatkan hasil. Nanti hasilnya yang meningkat itu, hasil yang melimpah itu yang nikmati siapa? Ya kita yang menikmati. Dan sudah pasti kita semakin maju ya, seperti itu. Nah, pupuk itu sumber utama pengaruh sahabat. Makanya kalau di tempat sahabat tani baru kemarau 2 minggu kok sudah kuning daunnya. Nah, berarti perlu dilihat unsur hara dan kesuburan tanah sahabat tani ya, kesuburan tanah. Tetapi yang sering sekali saya dengar sahabat tani, lahan yang sudah pernah ditanami kacang merah ya, sudah ditanami tomat, dan sudah ditanami kacang-kacangan ya. Sebagaimana kita tahu, kacang-kacangan ini sangat cepat merusak tanah gitu ya, baik itu kacang merah, kacang tanah, dan kacang-kacangan lainnya. Nah, itu begitu kita tidak lagi menanam kacang-kacangan, kita beralih kita menanam kopi. Kenapa pertumbuhannya melambat, kuning dan kerdil? Nah, itu tadi sahabat tani ya, karena kacang-kacangan ini sangat kuat sekali menyerap nutrisi kesuburan tanah. Lebih-lebih kalau kita nanam kacang-kacangan tidak pernah kita pupuk, kita ambil hasilnya. Jadi sudah pasti tanah ini mengalami miskin sahabat, miskin. Nah, termasuk di Lansa ini sahabat, ini sudah pernah ditanami kacang-kacangan ya. Makanya itu saya gunakan pupuk supaya menjadi hijau kembali, sehat seperti ini ya sahabat tani ya. Ini penampakan sudah mulai ya, ini cuan sudah mulai nampak nih cuan ya. Oke, baik sahabat tani ya. Yang kedua sahabat, yang kedua,
penyebab tanaman kopi saya ini tetap subur dan hijau. Nah itu tadi sahabat, seperti di konten sebelumnya, faktor naungan. Ya, naungan sahabat. Naungan itu di saat kemarau itu sangat dibutuhkan sekali oleh tanaman kopi ini untuk melindungi dirinya sahabat tani ya. Nah, kalau kita memiliki pelindung naungan sahabat tani, terutama malam turu ya, itu sudah pasti tanamannya hijau. Nah, tanamannya hijau. Waktu panas terik matahari menyengat, itu tanaman kopi kita itu akan terlindungi gitu sahabat. Terlindungi dari sengat sinar matahari yang bikin tanaman ini menjadi kering ya, kering kerontap. Kita saja kalau berdiri di bawah terik matahari, tidak ada naungan, tidak ada lindungan, pasti kita juga keringetan ya. Keringetan ya, kepanasan, gerah dan macam-macam sebagainya sahabat tadi. Nah, jadi Pak, bukankah tanaman itu membutuhkan sinar matahari Pak? Lebih-lebih kopi Pak. Oke kan, kita jawab sahabat tadi, benar. Semua tanaman, semua tumbuhan kalau tidak terkena matahari itu akan mengalami penyakit-penyakit ya, gagal pertumbuhan dan hal-hal semacamnya. Namun berbeda dengan kopi Arabica. Kopi Arabica ini sahabat tani, dia membutuhkan sinar matahari. Tetapi bila sinar mataharinya itu menyengat-nyengat dan sangat sengat, terlebih di musim kemarau, dia ini akan menyebabkan daunnya kekuningan, ya, pertumbuhan melambat, buah-buah ini itu akan kuning biasanya ya, kuning separuh, hijau separuh begitu. Biasanya di dalam ini itu kuning dan di sini ini bagian ujung ini itu hijau. Nah seperti itu. Begitu kita sentil gini, itu rontok. Nah seperti itu yang terjadi biasa sahabat tani. Makanya tidak ada alasan baik kopi Arabica sistem pagar konvensional tetap membutuhkan naungan. Kalau tidak percaya silahkan saja dicoba. Mungkin untuk sahabat tani yang pernah mencoba sistem pagar pasti sudah mengalami hal semacam yang saya alami sahabat ya. Di video lama saya kan sudah menunjukkan bahwa saya juga ada menanam sistem pagar sahabat tani. Tetapi ya begitu tadi ya sahabat tadi ya, sistem pagar ini awalnya indah gitu, tapi begitu masuk tahun kelima ribet ya, ribet, sulit diurus. Bahkan pupuknya pun perlu pupuk tambahan, lebih banyak dibutuhkan pupuk tambahan ketimbang yang konvensional sahabat tani. Itu perbedaannya. Makanya saya bongkar, saya kembali ke konvensional. Konvensional ini sistem nenek moyang ya, nenek moyang di masa nenek moyang kami ini sudah ada sistem konvensional. Mungkin kalau di masa nenek moyang kami menganggap sistem pagar itu bagus, sudah pasti kan sampai dari dulu sampai sekarang kan akan terus ada sistem pagar. Tapi kenapa kok sistemnya dibuat oleh nenek moyang kita itu sistem konvensional gitu ya? Itu tadi rupanya sahabat ya, karena mereka sudah mengalami ternyata ada perbedaan. Di balik indahnya sistem pagar banyak sekali keburukannya gitu ya. Oke baik sahabat tani, ada lagi penyebab kenapa tanaman kopi kita itu daunnya menjadi kuning ya. Yang ketiga ya, ini kita masuk yang ketiga, itu persoalannya ada di rumput-rumput sahabat. Nah ada yang komen ke saya, ada yang bilang ke saya, kalau lahan kita selalu bersih, terbebas dari rumput, itu tanaman kita akan subur. Benar ya, benar ya. Kebersihan itu kan sebagian daripada iman ya, apalagi untuk tanaman gitu. Tetapi sebenarnya ada lagi yang perlu kita perlu saya tambahkan pada sahabat tadi, bahwa ini kalau di musim kemarau, kita cerita kemarau ya, kalau di musim kemarau itu sebaiknya rumput-rumput jangan terlalu dibersihkan, atau jangan terlalu lapang, atau jangan terlalu bersih-bersih lah gitu ya, jangan terlalu bersih, cukup seperti ini aja. Nah itu makanya lebih baik kalau di musim kemarau itu gunakan mesin babat, jangan gunakan herbisida sahabat. Lebih-lebih kalau keadaan kopi lagi berbunga seperti ini. Tidak percaya silahkan dicoba ya, karena saya tidak asal ngomong. Dan juga melalui pengalaman saya selama ini, saya juga pernah memaksa diri beri herbisida ketika kopi sedang dalam pembungaan. Namun apa yang terjadi? Hilang, pembunganya hilang, buahnya menghilang, rontok ya sahabat tadi, seperti itulah kira-kira ya. Dan saya mengalami kegagalan, luar biasa kegagalannya. Bisa saya bilang dalam perbatang pohon ini itu 60% saya gagal gitu ya. 60% gagal karena pembungaan dan buahnya sudah menghilang akibat herbisida, akibat tajamnya racun ya, racun kimia pada herbisida tersebut. Nah ya, makanya kalau dalam keadaan kemarau jangan terlalu bersih. Kalau bisa seperti ini aja, biarkan rumputnya seperti ini aja, jangan terlalu bersih ya. Gunanya apa? Nah ini dia, jangan kita mengira
bahwa rumput ini pengganggu tanaman kopi kita. Tidak selalu menjadi pengganggu, sahabat. Ini bahkan bisa menjadi pelindung tanah. Makanya tanah kita tuh bisa lembab, akan selalu lembab karena terlindungi oleh rumput. Nah ya, kita cek di bawah rumput ya. Di bawah rumput ini pasti lembab nih. Kita cek, tuh ya. Nah, lembab tau? Nah, lembab. Ini seandainya kita bersihkan habis total misalnya, ini sudah pasti nanti tandus. Nah, seperti itu. Makanya tanaman kopi dengan rumput ini ada kalanya saling bekerja sama dan saling membutuhkan, sahabat. Jadi tidak keseluruhan gulma itu dianggap pengganggu. Bahkan ada gulma melindungi tanaman kita itu dari keringnya tanah. Nah, istilahnya menjaga kelembapan tanah. Itulah gunanya rumput. Nah, oke sahabat tani ya. Begitu saja ya. Saya ulangi sekali lagi. Kenapa tanaman kopi kita terlalu cepat ya menunjukkan gejala kekuning-kuningan, bahkan tanaman kita cepat kering, yaitu tadi sahabat ya. Faktor utama adalah pemupukan. Seharusnya pupuk itu diberi sebulan yang lalu. Ya, sebulan yang lalu. Supaya apa? Supaya seperti ini sahabat, menghijau. Di saat musim kemarau, tanaman kopi kita tetap subur dan hijau dan mampu bertahan meskipun saat kemarau panjang gitu ya sahabat tani ya. Dan yang kedua sahabat tani, yang kedua itu naungan ya. Nah, naungan menjadi peran penting di saat kemarau karena tanaman kopi ini tidak suka terlalu terik atau panas berlebih gitu sahabat. Makanya tanaman kopi Arabica ini membutuhkan MDPL yang sudah dikhususkan dari 800 ke atas, nah, sampai 1800 lah ya, dari 800 sampai 1800 itu ideal untuk kopi Arabica. Nah ya, makanya kopi Arabica ini tidak tahan dengan yang di bawah 800. Nah, dia lebih kuat, itu lebih bagus di atas 800. Dan yang ketiga sahabat tani, dan yang ketiga rumput ya, jangan terlalu bersih ya, biarkan aja dulu kalau saat masih kemarau. Supaya apa? Supaya menghindari kekeringan pada tanah. Jadi rumput ini menyimpan kelembapan dan tanah akan basah meski kemarau, seperti itu ya. Oke, jadi begitu saja sahabat tani ya. Barangkali ada tempat sahabat tani juga lagi mengalami kemarau ya. Tempat saya sudah 2 minggu, tetapi ini sudah mulai gerimis. Kita belum tahu apakah bentar lagi hujan lebat atau hanya gerimis ya. Kita belum tahu. Mungkin tempat sahabat tani mengalami hal sama seperti saya ini ya. Silahkan lakukan dengan seperti saran yang saya katakan pada sahabat tani ya. Oke, kalau begitu sahabat tani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.